Republik Indonesia, RRI Pro 1. Pak Ishak, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Leli. Ya. Selamat pagi para pendengar setia RRI ND di mana saja berada. Selamat sehat, salam sehat maksud saya. Iya, salam sehat Bapak. Salam tangguh ya. Terima kasih. Salam tangguh. Terima kasih sudah menyapa RRI pagi hari ini ya. Dan Bapak, kita bicara soal ini ya, bongkar muat dan juga distribusi pangan perdana di NTT melalui jalur tol laut ya. Dan ini mungkin bisa digambarkan kepada pendengar bagaimana pendistribusian yang sudah dilakukan kemarin Bapak, Rabu 11 Mei 2022 Bapak, silakan. Baik, terima kasih Bu Leli dan para pendengar setia RRI ND terkait kegiatan yang kemarin terkait pendistribusian bahan pangan melalui tol laut sebagaimana di NTT sebagaimana yang diberitakan kemarin. Ini merupakan puncak dari serangkaian kegiatan-kegiatan yang memang sudah dipersiapkan sejak akhir bulan April, persisnya rapat-rapat yang dimulai pada tanggal 20 April kemarin yang melibatkan paling tidak ada 5 kementerian, yaitu Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Perhubungan, BUMN maupun Badan Pangan Nasional dan para stakeholder yang terkait dengan pangan maupun terkait dengan logistik. Nah, beberapa kali rapat sampai dengan bulan Mei, awal bulan Mei, kemudian pada tanggal 10 Mei kemarin sebelum tanggal 11 acara itu pendistribusian tanggal 10 Mei itu didahului dengan seremoni pelepasan kontainer tol laut pendistribusian minyak goreng dan gula pasir untuk wilayah NTT itu kita lakukan di pelabuhan Teno. Itu secara seremoni dilakukan oleh tenaga ahli Menteri Perhubungan bidang pelabuhan, bidang pelayanan transportasi laut dan kemaritiman, Mayor Jenderal Buyung. Nah, mengapa minyak goreng curah dan gula pasir? Ya, kita ketahui bersama bahwa memang akhir-akhir ini paling tidak kita mencatat bahwa 3 bulan terakhir ini orang selalu mengeluh tentang kelangkaan minyak goreng maupun gula pasir. Nah, karena itu ini sebetulnya kegiatan nasional yang dilakukan di hampir seluruh wilayah provinsi di negara kita Indonesia. Dan untuk NTT memang secara resminya itu dilakukan tanggal 10 Mei dan 11. Kalau 10 Mei kemarin itu pelepasan kontainer laut dari kapal turunkan ke Pelabuhan Teno. Lalu pada tanggal 11 kemarin yang dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur NTT Bapak Yosef Naisoe bersama dengan unsur-unsur Forkompinda dan unsur-unsur yang terkait bersama Ketua Badan Pangan Nasional itu adalah mendistribusikan dari gudang, dari gudang itu tadi PT Pusri maupun gudang BGR yang ada di Pelabuhan Teno, didistribusikan ke pasar-pasar, ke pasar-pasar. Makanya ada juga keterlibatan dari Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Jadi yang diberitakan kemarin itulah minyak goreng, minyak curah, minyak goreng itu dan gula pasir didistribusikan ke pasar-pasar dengan maksud supaya tidak ada lagi kelangkaan khususnya untuk minyak goreng dan pasar
paling tidak di wilayah NTT. Jadi kemarin itu dibuat untuk Kota Kupang, nanti kemudian seterusnya didistribusikan juga ke kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah NTT. Jadi itu kurang lebih penjelasan awal saya. Baik, Bapak. Oke, dan apakah pendistribusian logistik ini untuk NTT, untuk wilayah NTT ini hanya sampai di Pelabuhan Tenau Kupang saja, kah? Atau nantinya akan ke semua pelabuhan di NTT begitu, Bapak? Ya, jadi yang sebagaimana tadi saya sampaikan, jadi ini istilah seremoni dan pelepasannya itu di Pelabuhan Tenau, tapi nanti seluruhnya juga ke daerah-daerah di NTT lainnya melalui pelabuhan-pelabuhan tentunya, misalnya nanti di Pelabuhan Ende, Maumere, Waingapu, di Labuan Bajo, kemudian juga di Atapupu, dan intinya begitu. Jadi ini untuk wilayah NTT. Ya, kita lakukan kemarin di Tenau Kupang itu sifatnya seremoni begitu, bahwa kegiatan ini yang sudah dipersiapkan sejak bulan April kemarin pada tanggal 10 Mei dan 11 Mei sudah kita laksanakan. Jadi itu sebagai perwujudan dari apa yang menjadi agenda nasional, agendanya Bapak Jokowi, agar supaya tidak ada kelangkaan minyak goreng maupun gula pasir di masyarakat kita. Baik, Bapak, berarti dari apa yang Bapak sampaikan bahwa kegiatan kemarin ini cukup berhasil begitu ya, dilakukan pendistribusian dua barang begitu ya, minyak dan juga gula pasir untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, NTT. Nah, Bapak, apakah kegiatan ini juga nanti akan rutin dilaksanakan begitu ya, setelah perdana kemarin dilaksanakan begitu, Bapak? Ya. Jadi Bu Leli dan juga para pendengar setia RRI ND, jadi kalau kita jadi terkesan seolah-olah kemarin itu baru kegiatan perdana pendistribusian bahan pangan ke NTT melalui tol laut. Ini sebetulnya tidak terlalu tepat. Maksud saya begini, bahwa selama ini memang sudah digunakan sejak begitu. Sejak program tol laut itu digulirkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Itu sudah dilakukan. Jadi kurang lebih sudah 3 tahun yang lalu sebenarnya program tol laut ini sudah dibuat. Jadi kita di NTT itu kan tol laut sudah jalan. Misalnya tol laut untuk dari Surabaya ke Sika, ke Larantuka, kemudian Leoleba dan Kalabahi. Kemudian tol laut yang Surabaya Waingapu, Surabaya Kupang. Kemudian dari Kupang itu ada tol laut yang khusus ke Rote dan ke Sabu. Jadi ini sebetulnya tol laut itu maksudnya untuk supaya bisa menekan biaya logistik yang tinggi. Jadi program tol laut ini kan adalah program subsidi pemerintah pusat. Ya, jadi barang-barang pangan ya khususnya kebutuhan masyarakat itu supaya bisa cepat sampai ke masyarakat, kan selama ini dikeluhkan bahwa biaya logistik itu kan mahal. Karena itu pemerintah membuat program tol laut, artinya pemerintah mensubsidi. Ada kapal-kapal khusus yang memang disiapkan untuk mengangkut barang-barang logistik ini dari Surabaya ke NTT. Nah, kalau khusus yang kemarin itu hanya memang dikhususkan untuk distribusi minyak goreng curah bersama gula pasir. Karena memang sebagaimana tadi saya sampaikan, akhir-akhir ini kan menjadi heboh soal minyak goreng, langkanya minyak goreng. Karena itu pemerintah melalui Presiden Jokowi yang kita ketahui bersama sejak tanggal 28 April itu menghentikan ekspor minyak ke luar negeri, itu kemudian memprioritaskan untuk di dalam negeri. Karena itu menjadi program nasional, maka saya katakan tadi rapat-rapat sudah dibuat sejak April itu, sejak Presiden mencanangkan bahwa nanti minyak goreng
akan kita fokuskan seluruhnya ke dalam negeri. Begitu, Bu Leli. Baik, berarti ini dengan program tol laut ini memang banyak manfaat yang didapat ya. Salah satunya memudahkan pendistribusian barang langsung dari pusat produksi ya, sehingga harganya ini lebih terjangkau begitu Bapak ya. Nah, Benar. Jadi, lanjut. Oke, dan apakah ini berimplikasi juga terhadap peningkatan nilai jual hasil komoditi atau barang-barang unggulan dari NTT ke daerah lain begitu? Jangan sampai kita terkesan hanya menerima ini Bapak. Benar, Bu Leli. Jadi saya sepakat. Jadi memang selama ini, sebagaimana tadi saya katakan, bahwa program tol laut ini sudah berjalan. Kita di NTT, sebagaimana tadi saya sampaikan, selain yang dari Surabaya ke NTT, jadi selama ini perdagangan kita ibaratkan dari barat ke NTT. Tapi kita juga disiapkan oleh pemerintah pusat tol laut P28 yang memang disiapkan kapal untuk melakukan perdagangan dengan Indonesia bagian timur, misalnya Merauke. Merauke itu kan penghasil beras. Nah, kita selama ini di NTT mendatangkan beras dari wilayah barat maupun dari Sulawesi Selatan. Nah, pemerintah memungkinkan juga dengan adanya tol laut yang menghubungkan NTT dengan Papua, khususnya Merauke, juga mendatangkan beras dari Merauke ke NTT. Nah, sebagaimana tadi disampaikan selama ini bahwa kapal-kapal tol laut yang datang ke NTT umumnya datang penuh dengan barang-barang yang kita butuhkan. Kemudian kembalinya memang sebagaimana disampaikan, dikeluhkan masih banyak kontainer-kontainer yang balik dari NTT itu kosong. Sesungguhnya tidak terlalu benar, Bu Lili, karena data-data yang kita kumpulkan dari para sabandar, para KSOP itu juga menunjukkan adanya peningkatan muatan balik dari NTT ke wilayah barat. Memang tentu tidak sebesar yang datang dari wilayah barat. Jadi kalau datangnya itu full kontainer, baliknya itu memang tidak full kontainer. Paling tidak kita sesuai laporan dan data yang kita miliki itu paling tinggi mencapai 30%. Nah, itu terus berjuang sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur NTT kemarin, berilah NTT waktu 2 tahun ke depan untuk bisa juga memberikan kontribusi untuk bisa ada muatan balik. Dan sebagaimana saya sampaikan, jadi kita terus meningkatkan volume logistik kita khususnya untuk muatan baliknya. Demikian Bu Leli. Baik, Bapak, untuk menyukseskan tol laut ini berapa armada yang disiapkan untuk wilayah NTT ini? Jadi untuk NTT yang disiapkan oleh pemerintah pusat, jadi kita kan ada T11, T13, T14, kemudian ada T28. Paling tidak kita memiliki 4-5 armada kapal untuk melayani NTT. Apalagi sekarang ditambah dengan pendistribusian minyak goreng dan gula pasir, artinya kita menambah lagi 1 armada. Demikian. Dan untuk sampai saat ini sangat cukup Bapak untuk armada yang disiapkan ke NTT begitu? Sepengetahuan kami dan yang kami selalu terima laporan dari teman-teman di KSOP maupun para sabandar, kapal-kapal ini terus beroperasi dan sangat membantu ya untuk kita di NTT, dalam arti kita bisa menekan biaya logistik dan juga kita bisa menjamin ketersediaan pangan di wilayah NTT. Paling tidak dari data dan laporan yang kita terima itu menunjukkan grafik seperti itu, ada peningkatan dan memang sangat berguna bagi kita di NTT dengan adanya program tol laut ini. Dan Bapak, apakah menurut Anda ya, menurut Dinas Perhubungan NTT, apakah NTT ini sudah sangat siap untuk program tol laut ini, ataukah mungkin ada catatan-catatan yang perlu terus dibenahi oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Ya,
Catatan saya satu, yaitu bagaimana kita terus bersinergi untuk supaya ada muatan balik. Ya, itu catatan yang paling penting dan utama karena ya namanya juga ini program program pemerintah, program subsidi, jadi betul-betul harus dimanfaatkan lah. Jadi kalau kapal datang penuh, kalau bisa kapal pulang juga penuh, terisi, sehingga begitu, memang benar ini betul-betul berguna begitu. Nah, itu barangkali catatan saya, dan sebagaimana tadi di penjelasan saya di awal bahwa kita terus berjuang bersama para stakeholder kita di sini, para pengusaha-pengusaha yang memang berusaha di bidang pangan dan juga lain-lainnya untuk supaya memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kontainer-kontainer yang balik ke Surabaya maupun ke Makassar maupun Merauke. Demikian, Ibu. Oke, berarti ini perlu adanya kerjasama lintas sektor begitu Bapak ya, agar semuanya berjalan betul. dengan baik begitu ya? Iya. Baik Bapak, pesan Anda terakhir nih untuk masyarakat NTT. Ya, pesan saya kita tenang, tidak usah kita khawatir soal kondisi pangan yang ada di NTT, karena pemerintah selalu menjamin ketersediaannya pangan di pasar-pasar. Jadi contoh kelangkaan minyak goreng paling tidak sejak kemarin sudah bisa teratasi dengan didistribusikannya 300 ton minyak goreng dan 800 ton gula. Jadi kita tetap tenang dan mempercayakan segala sesuatunya kepada pemerintah. Oke, baik Bapak, terima kasih waktunya bersama RRI. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Mudah-mudahan giat yang dilaksanakan terima kasih sukses, Bapak. Bu Leli. Salam sehat juga untuk semua kru RRI, produser dan semua yang bertugas. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak. Selamat pagi. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.